Tanggal 15 Oktober, hari ke-289. Bacaan Markus pasal 14 sampai pasal 16. Penderitaan sang hamba. Garis besar. Saat orang Yahudi yang taat bersiap untuk merayakan Paskah, imam-imam kepala bersiap untuk suatu eksekusi. Target konspirasi mereka adalah Yesus dari Nazaret, anak domba Paskah Allah. Pengkhianatan Yudas dan perjamuan terakhir Yesus dengan para murid mempersiapkan panggung untuk penangkapan, pengadilan, hukuman cambuk, penyaliban, dan penguburannya. Namun, ceritanya belum berakhir. Pada hari ketiga, Dia akan bangkit dari kematian, memberikan keselamatan bagi mereka yang percaya kepadanya. Renungan harian. Bayangkan jika Injil Markus berakhir pada pasal 15 ayat 37. Apakah ini akan mengubah pandangan Anda tentang kehidupan sehari-hari? Rasul Paulus menulis seluruh pasal yang menyelidiki pertanyaan, bagaimana jika Yesus mati dan hanya itu saja? Lihat, apakah Anda setuju dengan kesimpulannya? 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 19. Iman kepada Kristus akan sia-sia. Ayat 14. Orang Kristen akan menjadi pembohong. Ayat 15. Orang Kristen masih akan dihukum karena dosa-dosa mereka. Ayat 17. Orang Kristen yang telah meninggal akan hilang tanpa harapan. Ayat 18. Orang Kristen akan menjadi orang hidup yang paling menyedihkan. Ayat 19. Kemudian, perhatikanlah ungkapan kemenangan Paulus pada ayat 20 yang juga diungkapkan oleh semua penulis Injil. Inti dari ajaran Kristen adalah kebangkitan Kristus. Di pinggir halaman Alkitab Anda, tuliskanlah 3 implikasi yang mengubah hidup dari kebenaran itu dari 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 28. Pesan Paskah bukanlah bagaimana jika, melainkan karena Dia hidup. Yesus Kristus mengubah matahari terbenam menjadi matahari terbit. Pendalaman. Penumpukan orang saat Paskah. Markus pasal 14 ayat 2. Mengapa para pemimpin rohani ingin menunda penangkapan Yesus hingga Paskah berlalu? Mungkin disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk Yerusalem dari sekitar 50.000 menjadi beberapa ratus ribu setiap tahun saat perayaan Paskah dan festival roti tidak beragi. Dalam kota yang penuh dengan peziarah dari berbagai tempat, setiap bentuk keresahan bisa menyebabkan kekacauan besar. Pasal 14 ayat yang kedua. Laporan saksi mata. Markus pasal 14 ayat 50 sampai 52. Seorang pemuda tampaknya terbangun karena kegaduhan dan pergi dengan tergesa-gesa untuk melihat apa yang terjadi. Karena ia hanya mengenakan satu potong pakaian, mungkin jubah yang berfungsi sebagai pakaian luar dan selendang doa. Karena hanya Markus yang mencatat peristiwa ini, banyak komentator berspekulasi bahwa pemuda itu tidak lain adalah Markus sendiri. Pasal 14 ayat 50 sampai 52. Demikian renungan hari ini. Jika Anda ingin mendengarkan bacaan Alkitab hari ini,
Silakan buka tautan video yang tersedia di layar Anda. Amin. Tuhan Yesus memberkati.